Di balik jalannya sebuah kantor yang efektif, ada satu kunci yang paling penting yang sering dianggap sepele, yaitu komunikasi. Dalam dunia kerja, komunikasi bukan hanya soal berbicara saja, tapi tentang bagaimana menyampaikan informasi secara tepat, memahami pesan orang lain, dan menjaga hubungan profesional yang sehat. Video ini akan membahas secara menyeluruh tentang komunikasi kantor dan mengapa hal ini sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Rama. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Sebelumnya saya ingin membahas mengenai keterlambatan laporan keuangan bulan ini. Sejujurnya laporan tidak bisa saya selesaikan tepat waktu karena data yang saya terima dari masing-masing divisi kurang akurat dan tidak seragam. Wah, maaf semuanya. Tim saya sudah mengirim data penjualan, tapi memang belum kami revisi dengan tim lapangan. Saya juga harus mengakui, data jumlah pegawai dari SDM masih versi draft. Ada beberapa pembaruan yang belum masuk dan saya kirimkan. Divisi saya juga sempat mengalami kesulitan karena format yang dikirim dari masing-masing divisi itu berbeda-beda, sehingga kami kebingungan saat harus melakukan koordinasi. Saya mengerti ini bukan semata kesalahan satu pihak, tapi jika seperti ini terus, kredibilitas kita akan dipertanyakan oleh pemimpin. Akar masalahnya yaitu tidak adanya standar dan SOP pengumpulan data. Masing-masing divisi dikirim data sesuka format mereka masing-masing. Betul, selain itu tidak ada format dari pusat untuk penginputan data. Semua datanya masih dikirim lewat email. Akibatnya informasi itu menjadi tercecer atau bahkan tertukar. Dan dari sisi kami, beban kami di lapangan itu cukup tinggi. Kami sering fokus pada kegiatan operasional, sehingga urusan ADM itu dan pelaporan kadang terabaikan. Baik, kita tidak bisa terus seperti ini. Saya usulkan beberapa solusi, seperti yang pertama itu setiap divisi wajib menggunakan template data standar. Yang kedua itu kita tentukan dengan waktu pengumpulan data secara bersama. Yang ketiga itu tiap divisi tunjuk PIC data yang bertanggung jawab penuh terhadap isi dan format. Yang keempat itu divisi IT bantu sediakan sistem sederhana bersifat cloud. Saya akan bantu buat sistemnya. Nanti masing-masing divisi bisa langsung menginput data dan datanya akan tersimpan secara otomatis. Baik, kami juga akan tunjukkan satu staf untuk menjadi PIC data dan pastinya akan disertifikasi sebelum mengirimkannya. Baik, saya setuju dan ini akan jadi pembelajaran bagi kami. Kami akan lebih disiplin untuk kedepannya. Permisi rekan-rekan, mohon perhatiannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena data atau laporan minggu ini berjalan dengan lancar. Jadi sistem cloud-nya itu sudah terbiasa dipakai. Jadi validasi secara otomatis membantu tim dalam agar mengurangi kesalahan input. Dengan adanya PIC data, kami lebih fokus dan tidak salah mengirim datanya.
Saya akui awalnya seperti, tapi sekarang saya rasakan manfaatnya. Proses kerja lebih tepat dan jelas. Yang paling penting adalah semangat kerja sama kita. Semoga budaya ini terus berlanjut dan ditingkatkan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, teman-teman, dari video yang telah kami tampilkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya komunikasi kantor adalah elemen mendasar dalam membangun organisasi yang kuat dan produktif. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka koordinasi menjadi lancar, suasana kerja terasa nyaman, dan tujuan bersama mudah tercapai. Maka dari hal itu, mari kita mulai dari hal kecil seperti berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan hati, dan menyampaikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, teman-teman, dari video yang telah kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih sudah menyimpan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu memahami pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.